Video ini saya kasih Anda satu kompas ajaib bernama Rule of 72. Dengan kompas ini Anda tidak perlu nebak-nebak masa depan, Anda bisa memperkirakan kapan uang jadi 2 kali lipat hanya dari satu angka, persen return per tahun. Bahkan kalau Anda tidak suka matematika, konsepnya tetap nempel dan bisa dipakai kurang dari 5 menit untuk cek arah finansial Anda. Saya pernah ada di fase merasa aman karena saldo tabungan naik pelan. Baru mulai kerja, saya pikir strategi paling bijak itu simple, simpan sebanyak-banyaknya di bank. Setiap lihat angka rekening bertambah, rasanya menang. Tapi anehnya, target rumah yang saya incar justru makin jauh. Seperti lari kencang, tapi tetap di tempat. Persis treadmill. Masalahnya bukan saya kurang kerja keras, masalahnya saya buta soal kecepatan. Uang itu punya laju, seperti kendaraan. Kalau kita tidak tahu lajunya, kita gampang ditipu rasa aman. Rule of 72 adalah cara paling ringkas untuk mengukur laju itu. Rumusnya, 72 dibagi persen keuntungan per tahun, hasilnya kira-kira berapa tahun uang Anda double. Bayangkan Pak Budi, uang pensiun 100 juta disimpan di bawah kasur atau tabungan biasa. Secara nominal aman, tidak berkurang. Tapi dunia tidak diam, harga bergerak, peluang juga bergerak. Tanpa sadar, Pak Budi membiarkan waktu menggerogoti nilainya. Di sisi lain, Bu Siti yang paham laju uang cukup menggeser parkiran uangnya ke tempat yang bertumbuh dan tenaga uangnya jadi jauh lebih nendang. Sekarang cek posisi Anda. Ambil HP, buka kalkulator, lihat instrumen tempat uang Anda paling banyak parkir, misalnya tabungan. Bunganya berapa persen setahun? Kalau 0,5%, hitung 72 dibagi 0,5, hasilnya 144. Artinya butuh 144 tahun untuk double. Pertanyaannya, Anda punya waktu selama itu? Atau Anda butuh kendaraan yang lebih masuk akal? Tapi hati-hati, Rule of 72 bukan cuma buat bikin kaya. Rumus yang sama juga dipakai pencuri tak kasat mata untuk mengikis hasil kerja Anda setiap hari tanpa suara, tanpa notifikasi. Di bagian berikutnya, saya tunjukkan siapa musuh ini dan kenapa banyak orang merasa gaji UMR numpang lewat meski kerja dari pagi sampai malam. Kita sering dengar kalimat, inflasi Indonesia rendah, tapi coba jujur cek harga nasi padang, kopi kekinian, sampai uang sekolah. Banyak yang mengalami lifestyle inflation sekitar 6% per tahun, pengeluaran naik pelan, tapi konsisten. Pakai rule of 72 versi terbalik, 72 dibagi 6 sama dengan 12. Artinya, dalam 12 tahun, harga banyak kebutuhan bisa jadi 2 kali lipat. Sekarang kebalikannya yang jarang disadari, menabung uang tunai di bank untuk jangka panjang itu bukan strategi aman, itu strategi yang mengunci Anda makin miskin secara daya beli. Nominal memang tidak turun, tapi kemampuan belinya turun. Risiko terbesar seringnya bukan pasar merah, tapi uang Anda diam, sementara harga naik pelan-pelan sampai tidak terasa. Biar tidak mengawang, kita hitung game yang kalah ini. Misal, Anda punya 50 juta di tabungan bunga 1% setahun. Rule of 72 bilang 72 dibagi 1 sama dengan 72 tahun baru double. Sementara inflasi 6%, 72 dibagi 6 sama dengan 12 tahun harga double. Kecepatan harga naik 6 kali lebih ngebut daripada uang Anda tumbuh, Anda lari lawan motor GP. Saya ketemu cerita generasi sandwich, sebut saja Rian. Orang tuanya rajin menabung, terkumpul 50 juta, niatnya buat hari tua. Saat sakit dan butuh biaya rumah sakit, uang itu terasa kecil, hanya cukup sebentar. Mereka bukan malas, mereka salah kendaraan. Ini yang bikin keluarga kaget bukan karena tidak punya uang, tapi karena uangnya tidak punya daya. Sekarang diagnosa diri Anda tanpa drama. Tanyakan, berapa persen kekayaan saya parkir di instrumen dengan return di bawah inflasi, katakan di bawah 5%. Kalau jawabannya sebagian besar atau semuanya, itu tanda darurat finansial, walau rekening terlihat banyak digit. Karena yang kita kejar bukan angka, tapi kemampuan angka itu membeli hidup Anda di masa depan. Inflasi membunuh pelan, kira-kira 12 tahunan. Masalahnya ada monster lain yang membunuh lebih cepat, bahkan dalam hitungan bulan, dan dia hidup di layar HP. Kalau Anda punya pay later, kartu kredit, atau pinjaman konsumtif yang dianggap sepele, Anda wajib waspada. Di bagian berikutnya, kita bongkar kebocoran utamanya. Rule of 72 itu netral, tidak punya perasaan. Dia bisa bekerja untuk aset, tapi bisa juga bekerja untuk utang.
Bedanya, saat utang, bunga majemuk jadi mesin yang melawan Anda. Ini yang saya sebut negative compounding. Bank, kartu kredit, sampai aplikasi pinjol paham betul cara kerja angka ini, sementara banyak orang hanya melihat cicilan kecilnya, bukan kecepatan utangnya tumbuh. Sekarang kita bongkar angka yang sering menipu. Banyak paylater atau kartu kredit terlihat ringan karena tulisannya per bulan, misalnya 2,5% per bulan. Kedengarannya kecil, padahal kalau dikonversi setahun itu sekitar 30%. Dan 30% itu brutal. Dengan rule of 72 dibagi 30 sama dengan 2,4. Artinya, kalau Anda membiarkan utang bunga tinggi tanpa dilunasi, dalam sekitar 2,4 tahun nilainya bisa jadi 2 kali lipat. Di titik ini Anda harus paham, hampir tidak ada investasi legal yang bisa mengejar kecepatan itu secara konsisten. Anda boleh dapat return 10-12% setahun dari instrumen yang bagus, tapi utang 30% setahun itu seperti lari di eskalator turun. Anda berusaha maju, tapi lantainya terus menarik Anda mundur. Karena itu, kalau masih punya utang bunga tinggi, fokus investasi sering hanya jadi ilusi sibuk. Saya pernah lihat kasus yang polanya sama. Seorang karyawan muda pinjam 2 juta untuk gaya biar terlihat keren, beli barang yang sebenarnya tidak penting. Lalu telat bayar, kena denda, kena bunga berbunga, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Dalam setahun, tagihannya membengkak jadi belasan juta. Barangnya sudah tidak bernilai, tapi utangnya masih hidup dan terus minta makan. Itu contoh rule of 72 versi jahat. Sekarang mikrotaktik yang harus Anda lakukan, debt audit. Tulis semua cicilan Anda, jangan pakai perasaan, pakai data. Bagi 2 kolom, utang baik seperti KPR produktif atau modal usaha yang jelas, dan utang jahat seperti paylater konsumtif, kartu kredit, KTA untuk gaya hidup. Cari bunga tahunan utang jahat itu. Kalau ada yang di atas 10%, hentikan dulu rencana investasi yang keren, prioritaskan membunuh kebocoran ini. Ini kalimat yang terdengar kontra intuisi tapi benar. Melunasi utang bunga tinggi adalah investasi terbaik. Kenapa? Karena Anda seperti dapat return setara bunga utang itu, pasti, tanpa risiko, dan langsung terasa di arus kas. Setelah utang jahat lunas, barulah kita bicara bangun sistem agar kekayaan tumbuh otomatis tanpa ngandelin disiplin. Di bagian berikutnya, kita masuk mode autopilot. Masalah terbesar setelah paham rumus dan beresin utang itu biasanya bukan kurang ilmu, tapi kurang konsisten. Kita sering merasa akan investasi nanti kalau ada sisa, padahal kenyataannya willpower itu lemah. Begitu lihat promo tanggal kembar atau ajakan nongkrong, logika kalah sama emosi. Dan ada hukum yang diam-diam bekerja, pengeluaran cenderung membesar mengikuti pendapatan. Kalau nunggu sisa, seringnya yang tersimak cuma sisa penyesalan. Jadi kuncinya bukan jadi manusia super disiplin, tapi membangun sistem. Konsepnya sederhana, pay yourself first, investasi dulu baru belanja. Anggap investasi itu pajak masa depan yang wajib disetor begitu gaji masuk. Kalau Anda menunggu akhir bulan, masa depan selalu jadi korban. Tapi kalau Anda potong di awal, gaya hidup dipaksa menyesuaikan uang yang tersisa, bukan sebaliknya. Taktiknya sekarang sangat praktis. Buka aplikasi bank atau platform investasi Anda, lalu cari fitur auto debit atau investasi berkala. Set tanggalnya sehari setelah gajian, misalnya gajian tanggal 25, maka auto debit tanggal 26. Mulai dari angka kecil yang tidak bikin sesak, misalnya 100.000. Tujuannya bukan besar dulu, tujuannya jalan dulu. Karena sistem yang aktif itu lebih berharga daripada niat yang sempurna. Saya suka bandingkan 2 tipe orang. Si A jago analisa, suka ngomong saham ini itu, tapi investasinya bolong-bolong tergantung mood. Si B biasa saja, tidak banyak teori, tapi dia pasang auto debit ke reksadana indeks setiap bulan selama bertahun-tahun. Hasilnya, aset si B sering justru lebih besar, karena time in the market dan konsistensi jauh lebih kuat daripada nebak-nebak timing pasar. Sekarang cek diagnosis sistem keuangan Anda. Proses investasi Anda masih manual, harus transfer sendiri, harus ingat sendiri. Kalau iya, berarti ada risiko besar uangnya kepake duluan atau Anda lupa. Pertanyaan tajamnya begini, apakah kekayaan saya tetap tumbuh bulan ini kalau saya lupa buka HP? Atau bahkan kalau saya tidak sempat ngurus apa-apa? Kalau jawabannya tidak, berarti sistem Anda belum autopilot.
Kalau autopilot sudah beres, kita naik level ke pertanyaan yang menentukan hasil, uangnya ditaruh di mana. Kendaraannya apa yang masuk akal untuk orang Indonesia, returnnya cukup untuk mengejar target, tapi risikonya tidak bikin jantungan. Di bagian berikutnya, saya kasih menu investasi dari yang santai sampai yang ngebut, biar Anda tinggal pilih sesuai profil dan tujuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, pilih kendaraan. Di Indonesia secara garis besar ada 3 jalur yang gampang dipahami pakai rule of 7 tua. Jalur lambat yang relatif aman seperti reksadana pasar uang atau SBN Retail, kira-kira return 5-6%, artinya 72 dibagi 6 sekitar 12 tahun untuk double. Jalur sedang seperti obligasi korporasi atau reksadana pendapatan tetap return 7-8%, kira-kira 9-10 tahun. Jalur cepat seperti saham blue chip atau reksadana saham indeks, target 10-12%, kira-kira 6-7 tahun. Tapi saya harus jujur, banyak orang gagal bukan karena salah pilih instrumen, tapi karena salah ekspektasi. Dulu saya juga pernah serakah, ingin uang double dalam 1 tahun berarti butuh 72% setahun. Saya lari ke saham gorengan dan koin micin. Hasilnya bukan double, tapi trouble. Uang bisa turun 50% dalam waktu singkat. Pelajaran mahalnya sederhana. Kalau ada yang janji return di atas 20% setahun tanpa risiko, itu lampu merah besar. Jadi gunakan Rule of 72 sebagai kompas yang logis, bukan alat halu. Targetkan return yang masuk akal dan legal, lalu biarkan waktu bekerja. Untuk pemula, fokus utama bukan cari yang paling kencang, tapi cari yang paling bisa Anda tahan. Karena return tinggi tidak ada gunanya kalau Anda panik dan keluar di tengah jalan. Yang bikin portofolio tumbuh bukan cuma angka, tapi kemampuan Anda bertahan saat pasar tidak sesuai harapan. Nah, di sini ada strategi yang bikin hasil terasa lebih cepat tanpa harus cari instrumen ekstrem, namanya double engine. Mesin pertama, investasi pasif, uang bekerja lewat instrumen yang Anda pilih. Mesin kedua, active income, Anda rutin top up dari tambahan penghasilan atau efisiensi belanja. Rule of 72 itu asumsi uang didiamkan, tapi kalau Anda tambah modal konsisten, pertumbuhan total bisa jauh lebih cepat karena Anda menambah bahan bakar setiap bulan. Saya kasih ilustrasi sederhana biar kebayang. Skenario A, Anda investasi 1 juta di return 12% dan didiamkan. Untuk jadi 2 juta kira-kira butuh 6 tahun. Skenario B, Anda investasi 1 juta juga, tapi tiap bulan top up 100.000 dengan return yang sama. Dalam 6 tahun, totalnya bukan 2 juta, tapi bisa jauh lebih besar karena kontribusi rutin itu menumpuk. Intinya, top up adalah pengungkit, rule of 72 adalah kompas arah. Sekarang, microtaktik untuk hari ini, pilih satu instrumen dan lakukan langkah paling rendah friksi. Kalau Anda pemula dan butuh aman, mulai dari reksadana pasar uang atau SBN Retail. Kalau Anda jangka panjang dan siap naik turun, pilih reksadana saham indeks yang legal. Jangan berhenti di analisa, buka akunnya dulu hari ini. KYC biasanya cepat. Punya akun itu langkah nol yang sering ditunda orang bertahun-tahun. Padahal tanpa akun, semua rencana cuma wacana. Investasi yang benar itu justru membosankan. Anda akan masuk fase boring middle saat portofolio kadang merah, kadang jalan di tempat, dan tidak ada drama. Ini ujian paling sering bikin orang menyerah, bukan karena salah instrumen, tapi karena tidak tahan proses. Ingat rule of 72 butuh waktu, jadi jangan tebang pohon saat baru bertunas. Kekayaan itu seperti bambu, lama di akar, lalu tiba-tiba melesat ketika fondasinya kuat. Di fase panjang itu, godaan terbesar datang dari lifestyle inflation. Saat gaji naik atau portofolio hijau, Anda merasa pantas hadiah besar. Masalahnya, rewarding berlebihan bisa mereset jam pertumbuhan Anda ke nol. Saya pernah lihat orang mencairkan dana pendidikan demi DP mobil baru supaya terlihat sukses. Secara sosial terlihat naik kelas, tapi secara finansial mundur jauh karena uang masa depannya dipakai untuk gaya hidup hari ini. Ini kalimat yang perlu Anda pegang. Tujuan kekayaan bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk menjadi merdeka. Banyak orang terlihat mewah, tapi hidupnya keteteran bayar cicilan. Sementara orang yang benar-benar mapan sering tampil biasa saja, karena fokusnya bukan impresi, tapi kebebasan. Jadi pilih kubu Anda dengan sadar, mau terlihat kaya atau mau beneran kaya, karena dua jalur ini sering tidak bisa jalan bareng.
Sekarang, rencana aksi 30 hari yang sederhana tapi keras hasilnya, dan Anda sebaiknya screenshot. Minggu pertama, audit utang dan tabungan, hitung 72-nya, biar tahu laju uang Anda. Minggu kedua, lunasi utang bunga tinggi, di atas 10% secepat mungkin. Minggu ketiga, buka akun investasi dan set auto debit, pay yourself first. Minggu keempat, cari celah penghematan 100.000 per bulan untuk top up rutin, supaya mesin kedua Anda hidup. Penguncinya begini, Rule of 72 itu hukum alam. Anda mau percaya atau tidak, dia tetap bekerja. Bedanya, kalau gravitasi menarik ke bawah, Rule of 72 bisa mengangkat Anda, asal Anda berada di sisi yang benar, investor bukan peminjam. Jadi jangan minta hasil besar sambil tetap membiarkan uang diam atau membiarkan utang berbunga tinggi hidup, karena itu seperti menginjak gas dan rem bersamaan. Terakhir, saya mau Anda bikin komitmen kecil yang konkret. Tulis di komentar target Anda, saya targetkan uang double dalam X tahun lewat instrumen apa. Contoh, target 6 tahun lewat reksadana saham indeks atau target 12 tahun lewat SBN Retail. Itu bukan sekadar tulisan, itu cara Anda mengikat diri sendiri supaya tidak mudah belok saat godaan datang. Kalau video ini menampar logika Anda, like dan subscribe UNGCAS untuk strategi finansial taktis lainnya.